Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Xander Daulay dan kawan saya Menawar Afid Kutangkas, Jaki Asidik, dan Herni Sohevandini. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mesin konversi energi. Pengertian turbin. Turbin adalah sebuah mesin yang berputar mengambil energi dari aliran fluida. Turbin sederhana memiliki satu bagian yang bergerak, assembly rotor blade. Fluida yang bergerak menjadikan baling-baling berputar dan menghasilkan energi untuk menggerakkan rotor. Contoh daripada turbin awal adalah kincir angin dan roda air. Sebuah turbin yang bekerja terbalik disebut kompresor atau pompa turbo. Turbin gas, uap, dan air biasanya memiliki sekitar baling-baling yang berfokus untuk mengkontrol fluida casing. Dan baling-baling mungkin memiliki geometri variabel yang dapat membuat operasi efisien untuk beberapa kondisi aliran fluida. Energi diperoleh dalam tenaga berputar. Dan untuk turbin uap sendiri itu adalah mesin tenaga yang berfungsi untuk mengubah energi termal atau energi panas yang terkandung dalam uap menjadi energi poros atau putaran. Sebelum energi termal diubah menjadi energi poros, energi tersebut diubah dulu menjadi energi kinetik. Alat untuk mengubah menjadi energi kinetik disebut nozzle. Uap dengan tekanan dan temperatur tinggi diarahkan menggunakan nozzle untuk mendorong sudut-sudut turbin yang dipasang pada poros, sehingga poros turbin berputar. Pada waktu uap melewati celah antara sudut-sudut gerak, uap mengalami perubahan momentum sehingga menurut hukum Newton 2, dibangkitkan gaya yang bekerja pada uap tersebut. Dari hukum Newton 3, sudut menerima gaya yang besarnya sama dengan gaya tersebut, tetapi arahnya berlawanan. Akibat melakukan kerja di turbin, tekanan dan temperatur uap yang keluar turbin menjadi turun sehingga menjadi uap basah. Uap ini kemudian dialirkan ke kondensor, sedangkan tenaga putar poros yang dihasilkan digunakan untuk memutar generator. Ada beberapa komponen penting yang terdapat pada turbin uap, yaitu pompa, turbin, boiler, dan generator. Pompa, pengertian pompa yang dipakai secara umum adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. Pompa merupakan sebuah mesin yang mampu menambahkan tekanan ataupun energi kepada fluida cair. Kenaikan tekanan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengaliran. Hambatan-hambatan pengaliran itu dapat berupa perbedaan tekanan, perbedaan ketinggian, atau hambatan gesek. Dengan memasang pompa, fluida cair akan mampu dialirkan dari tempat berdaratan rendah menuju ke tempat yang relatif lebih tinggi. Di sini, cara kerja pompa itu sendiri, dengan kata lain, pompa berfungsi mengubah tenaga mekanis dari suatu sumber tenaga atau penggerak yang menjadi tenaga kinetis atau kecepatan, di mana tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada di sepanjang pengaliran. Sistem pemompaan bertanggung jawab terhadap hampir 20% kebutuhan energi listrik dunia dan penggunaan energi dalam operasi pabrik industri tertentu sekitar 5-50%. Oke, selanjutnya di sini ada boiler. Boiler adalah alat yang berfungsi untuk merubah energi panas dari pembakaran bahan bakar menjadi energi panas yang dikandung oleh uap air. Artinya adalah boiler ini berfungsi untuk memproduksi uap yang nantinya uap tersebut dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan. Di industri sawit, boiler sebagai penghasil uap yang sangat berperan penting karena uap yang dihasilkan digunakan sebagai tenaga penggerak utama turbin, sebagai motor penggerak generator, dan menghasilkan energi listrik. Sementara uap bekas dari turbin dipergunakan untuk kebutuhan proses produksi atau TBS, baik itu untuk kebutuhan sterilisasi, pemanasan slug, dan minyak serta pemanasan air. Fungsi utama katel uap mengubah air menjadi uap untuk menggerakkan turbin, kemudian turbin menggerakkan generator. Jadi proses diawali dari memanaskan air dalam katel
dengan steamer air disalurkan melalui pipa-pipa seperti pada gambar. Dari katel bawah disalurkan melalui pipa ke atas, dan di tangki penampungan yang di atas, air-air yang sudah dipanaskan melalui pipa tadi akan diubah menjadi uap. Namun, sebagian masih juga mengandung air, makanya diberi nama katel uap air. Uap-uap tadi disalurkan dan dipanaskan lagi hingga menjadi superheat steam, atau panas yang bertekanan tinggi dan sangat kering. Dan air yang tadi belum jadi uap tapi sudah ada di tangki atas akan dijadikan uap dengan di bagian bawah katel uap atas ada saluran untuk menjadikan uap. Uap yang bertekanan tinggi tadi akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Uap sisa untuk menggerakkan turbin kira-kira masih bertemperatur 300 derajat Celcius. Sayang banget dong kalau uapnya dibuang. Makanya uap tadi dilewatkan alat yang namanya economizer. Dengan alat ini uap-uap akan dilewatkan pipa-pipa yang nantinya akan memanaskan air di dalam pipa itu. Karena ada pertukaran energi, maka temperatur uap yang akan turun kira-kira sekitar 70 derajat Celcius. Uap sisa ini juga dimanfaatkan lagi dengan cara dimasukkan ke kondensor untuk dirubah menjadi air dan dialirkan kembali ke katel bawah dan dicampur dengan fresh water untuk dipanaskan lagi seperti proses awal. Kondensor. Perpindahan panas merupakan suatu fenomena yang sangat lazim terjadi. Setiap detik kita mengalaminya, dan fenomena ini digunakan teknologinya untuk berbagai keperluan kita. Perpindahan panas adalah salah satu bidang ilmu di bawah termodinamika yang membahas mengenai perpindahan energi panas dari suatu sistem ke sistem yang lain. Salah satu hal yang memanfaatkan fenomena ini adalah heat exchanger. Dua media yang memiliki kandungan energi panas berada dan bertemu di sini. Dan panas yang terkandung di media yang memiliki panas lebih besar berpindah ke media yang memiliki kandungan panas lebih kecil. Alat ini digunakan pada refrigerator, mesin pendingin, air conditioning, pembangkit listrik, pabrik petrokimia, pabrik petroleum, dan lain sebagainya. Salah satu penggunaan prinsip heat exchanger ini yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap adalah kondensor. Dengan menggunakan tipe seal and tube, kondensor pada PLTU berfungsi untuk mengkondensasi uap air yang berasal dari turbin uap sehingga berubah fase menjadi cair kembali. Kondensor menjadi salah satu komponen yang paling penting pada water steam cycle, karena pada alat ini terjadi perpindahan panas laten yang masih terkandung di dalam uap air menuju media pendingin seperti air laut atau air dari cooling tower. Pada siklus Rankine terjadi proses perpindahan panas pada dua komponen, yaitu boiler dan kondensor. Energi panas pada furnace ditransfer ke air sehingga ia berubah fase menjadi uap air. Pada proses tersebut ada satu fase di mana tidak terjadi perubahan temperatur pada air, namun terjadi perubahan fase dari cair menjadi gas. Hal ini dinamakan panas laten. Sedangkan pada kondensor juga mengalami hal yang serupa, namun berkebalikan. Energi panas yang diserap oleh air sehingga ia berubah fase menjadi uap, tadi sekarang diserap oleh media pendingin sehingga uap air berubah fase kembali menjadi cair. Air inilah yang nantinya akan dipompa kembali untuk mengalami siklus Rankine yang berulang. Ini selanjutnya ada generator. Generator listrik adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak mekanik menjadi energi listrik. Media energi yang lebih besar akan menggerakkan sudut-sudut turbin melalui nozzle-nozzle baik berbentuk konvergen maupun divergen, menumbuk sudut-sudut impuls maupun reaksi yang terhubung dengan poros yang menggerakkan berbagai peralatan mekanis sesuai kebutuhan. Sumber gerak generator. Energi yang menggerakkan generator sendiri sumbernya bermacam-macam. Pada pembangkit listrik tenaga angin misalnya, generator bergerak karena adanya kincir yang berputar karena angin. Demikian pula pada pembangkit-pembangkit listrik
tenaga air yang memanfaatkan energi gerak dari air. Sedangkan pada pembangkit listrik gerak dari generator didapatkan dari proses pembakaran bahan bakar diesel. Prinsip kerjanya, generator bekerja berdasarkan hukum Faraday, yakni apabila suatu penghantar diputar di dalam sebuah medan magnet sehingga memotong garis-garis gaya magnet, maka pada ujung penghantar tersebut akan timbulkan GGL, Turbin uap yaitu terhadap garis gaya listrik termodinamika. yang mempunyai satuan volt. Turbin adalah mesin yang mengubah energi fluida menjadi daya poros, di mana fluida mengalir secara kontinu melalui sudut-sudut yang berputar. Berikut adalah penjelasannya. Proses 1-2 merupakan proses kerja kompresi adiabatik reversible atau isentropik, cairan jenuh di pompa. Jika proses 1-2 adalah proses ideal, maka tidak ada perubahan entropi antara kondisi 1 dan kondisi 2. 2-3 adalah proses kalor masuk pada tekanan tetap di ketel atau boiler. Selanjutnya adalah proses 3-4 adalah proses kerja ekspansi adiabatik reversible atau isentropik uap di turbin. Terakhir adalah proses 4-1 yaitu proses pelepasan kalor pada tekanan tetap dan reversible di kondensor. Efisiensi termal siklus Rankine sederhana ideal dapat dinyatakan dengan persamaan daya turbin yang dihasilkan. Berikut adalah persamaannya. Pada proses 1-2, proses kerja kompresi adiabatik reversible atau isentropik cairan jenuh di pompa. Jika proses 1-2 adalah proses ideal, maka tidak ada perubahan entropi antara kondisi 1 dan kondisi 2. Maka didapat WP sama dengan H2 min H1. Selanjutnya pada proses 2-3, yaitu proses kalor masuk pada tekanan tetap di ketel atau boiler, yaitu Qin sama dengan H3 min H2. Pada proses 3-4, yaitu proses kerja ekspansi adiabatik reversible atau isentropik uap di turbin, didapat WT sama dengan H3 min H4. Selanjutnya pada proses 4-1, yaitu proses pelepasan kalor pada tekanan tetap dan reversible di kondensor, didapat Qout sama dengan H3 min H4. Dan efisiensi termal siklus Rankine sederhana ideal dapat dinyatakan dengan persamaan efisiensi termal sama dengan buka kurung H3 min H4 tutup kurung dikurang buka kurung H2 min H1 tutup kurung per H3 min H2. Atau sama saja efisiensi termal sama dengan W net per Qin sama dengan 1 min Qout per Qin, di mana W net sama dengan Qin min Qout sama dengan W turbin keluar dikurang W pompa masuk. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga ini semua bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe.